Di video kali ini gue pengen unboxing lensa APS-C yang bisa dibilang ultra wide banget karena dia punya focal length 8 mm. Dan kalian jangan sampai ketinggalan karena ini jadi salah satu pilihan lensa yang tepat buat vlogger ataupun landscape photographer. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen unboxing. Ini masih unboxing, balik lagi. Jadi kayak si XS20 ini juga diluncurkan di saat yang sama. Dan kalau kalian udah nonton unboxing kita soal XS20, dia sebenarnya diluncurkan berbarengan dengan Fujinon XF8mm f3,5. Lensa 8mm buat APS-C yang menurut gue ini bakal jadi opsi yang menarik banget karena punya focal length yang bener-bener luas. Jadi ya untuk kebutuhan tertentu ini bakal jadi opsi yang benar-benar menarik. Oke, gua untuk harganya sendiri belum dapat informasi resmi ya. Jadi mungkin kalian bisa lihat di pengumumannya atau kalau sekarang udah ada. Karena video ini tayang harusnya setelah pengumuman juga. Jadi mungkin ditaruh di sini gitu ya kalau udah ada pas kita editing videonya. Tapi ya sekarang kita unboxing dulu aja seperti apa lensanya. Kita buka, di sini kita dapat ini kayak pouch gitu ya buat bawa-bawanya, tapi kita jarang pakai juga pouch-pouchan untuk lensa kayak gitu ya, balik lagi itu preferensi masing-masing aja. Tapi ini dia lensa dan lens hoodnya. Jadi dia dapat lens hoodnya juga, ya sangat-sangat wajar untuk sebuah lensa gitu ya. Dan lensanya kecil juga sih, jadi kayaknya lumayan versatile buat dibawa-bawa. Mungkin bahasanya bukan versatile ya lumayan compact aja gitu buat dibawa-bawa jadi nggak nyusahin. Oke, ini adalah lens hoodnya dan ini lensanya sendiri. Kecil banget, compact, mungkin karena bukaan dia juga nggak terlalu gede ya. Jadi ya menawarkan ukuran yang masih sangat asik buat kita bawa-bawa gitu. Nggak makan ruangan yang besar di dalam tas kita. Dan kita coba pasangin dengan si ininya. Oke, simple banget. Ini lensa yang menurut gua, balik lagi gue belum tahu harga resminya berapa, tapi dia pastinya menawarkan fungsi yang cukup surreal gitu ya. Kalau kalian ngambil foto-foto landscape atau mungkin bikin vlog dengan wide-nya di 8mm itu pastinya gambarnya bakal terlihat unik. Dan ya kurang lebih seperti itu lensanya. Di sini ada aperture ringnya khas Fuji, lalu bisa di auto. Nih di sini ada tombol buat lock-nya kalau pengen masuk ke pengaturan sendiri gitu ya. Kalau auto kalian harus pencet lagi karena dia ke lock sebenarnya. Build quality khas Fuji banget. Fuji dan lensa-lensa native-nya metal gitu kan, rasanya mewah banget walaupun ukurannya kecil. Dan lensa ini walaupun dia ultra wide bisa kita bilang di 8mm, tapi dia tuh bukan tipe yang fish eye distort gitu. Makanya dia ditujukan buat landscape, karena kalau landscape itu kan kalian nggak mau horizon itu melengkung gitu ya. Kalian nggak mau horizon yang lurus, kalian jadi melengkung ala-ala fish eye gitu kan, menggembung atau semacamnya. Barrel ataupun pincushion distortion kalian nggak mau, dan ini tidak memberikan efek tersebut. Dia emang distorsi wide ya, senormal distorsi wide pasti kan nge-stretch gitu, tapi garis lurus akan tetap menjadi garis lurus di lensa ini gitu. Dan itu yang membuatnya menarik juga pastinya buat kalian yang pengen bikin vlog, karena kalau kalian nge-vlog gambar ya kayak fish eye gitu kan agak lucu juga ya sebenarnya, tapi dengan konsepnya ini tidak nge-fish eye, dia ultra wide aja, distortnya agak narik aja di samping-sampingnya, itu memberikan hasil gambar yang cukup dramatis. Kita langsung aja coba di kamera terbarunya juga, XS20 di sini. Dan kalian bisa lihat dia paired dengan sangat-sangat cakep di sini gitu ya, bener-bener cocok. Dan di bukaan 3,5, walaupun ya bukan yang gede-gede banget, tapi buat ngevlog gua rasa bakal oke banget. Nih gua harus setting dulu. Betapa luasnya, dan gue kok baru notice ya. Di X2S kita ada nggak sih? Kayaknya nggak ada. Nih kayaknya baru juga ya. Dan ini juga fitur yang kayaknya diterapkan di banyak kamera-kamera baru. Dan gue tidak, karena kita nggak record ya di unboxingnya si XS20 ini, kita nggak record. Dan wow, ternyata dia ada bar merah seperti itu, dan kalian bisa lihat, wow, luas sekali gitu ya. Kayak, ini kalian bisa lihat di kamera utama, jarak dia
itu numpuk di tangan gue dalam posisi yang kayak gini gitu. Jadi nggak capek buat gue pegang sekalipun. Atau kalau kalian pakai tripod di sini jaraknya nggak jauh, tapi kalian bisa lihat di gambarnya rasanya seluas apa gitu. Kalau misalkan gue kayak lagi cerita, oke guys, sekarang gue lagi ngetrip di ini bla 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 bla, dan kalian bisa lihat luasnya dapat banget. Jadi kalau studio kalian sempit atau ya kalian di ruang-ruang yang nggak bisa memanfaatkan banyak space yang luas, ini bakal ngebantu banget sih buat vlogging gitu ya. Walaupun tujuan utamanya adalah buat landscape fotografi. Tapi ya balik lagi, impressionnya cakep banget. Dan sebenarnya walaupun kita unboxing di sini, kita udah sempet pakai lensanya gitu ya. Jadi ini unboxing ya biar kalian dapet experience-nya juga gitu kan. Betapa cakepnya lensa ini dan betapa mewahnya lensa native Fuji gitu kan. Tapi kita udah sempet pakai, jadi kalau kalian belum nonton, kita ada episode Creative Adventure yang terakhir itu kita ke Sawarna, dan footage A-roll di sana itu ada yang kita ambil pakai 8mm ini, dan gue suka banget dengan gambarnya gitu. Menurut gue buat sambil vlogging, karakter yang dihasilkan tuh kayak susah dijelasin, tapi mungkin karena efek tarikan distort ultra wide-nya itu gitu yang agak ketarik-tarik, karakternya tuh surreal banget gitu. Gue suka banget, dan ini jadi salah satu lensa yang menurut gue wajib juga buat kalian consider. Tapi balik lagi, informasi harga gue belum tahu, tapi mungkin udah ada grafisnya kali ya sama si Eko tadi. Cuman ini lensa yang jelas racun banget. Tapi itu aja sih buat kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa sedikit meracuni kalian dengan lensa yang simple ini, tapi menawarkan hal yang baru. Karena kayaknya sebelumnya belum ada ya di 8mm dengan zero distortion kayak yang ditawarkan oleh lensa ini. Jadi menurut gue pastinya jadi opsi yang menarik banget. Karena kalau kalian ekuivalensiin dengan full frame, itu kurang lebih kalian kayak pakai full frame di 12mm. Ini tuh juga luas banget gitu. APS-C aja kita pakai di 13mm, 11mm itu udah luas banget, sedangkan di sini 8mm. Yang kayak kalau di full frame itu 12mm. Jadi cakep banget gitu, menawarkan kualitas gambar atau karakteristik gambar yang agak berbeda. Oke, paling itu aja, semoga bermanfaat, semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas, tapi tungguin juga reviewnya karena nantinya kita bakal bahas lebih jauh lagi soal lensa ini. Dan kalau ada koreksi saran atau pertanyaan atau kalian pengen tahu hal yang cukup spesifik dari lensa ini di pembahasan review kita nantinya, yang gue nggak tahu juga siapa gue syutingnya sebelum video ini tayang ya buat reviewnya, tapi ya udah komen dulu aja di bawah, siapa tahu nanti bisa kita angkat di video yang selanjutnya. Oke, paling itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.